Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ari pada mata pelajaran IPS. Pada kali ini kita akan lanjutkan materi IPS yang bab kedua dengan tema sub kedua. Ini adalah tentang pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Ya. Kemudian tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya adalah kalian harus bisa menjelaskan tentang interaksi. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja. Interaksi, kalian mungkin pernah mendengar ya, apa kata interaksi itu? Interaksi itu adalah hubungan timbal balik antara orang per orang, orang per kelompok, kelompok dan per kelompok. Nah, kemudian kalau kita ngomongin interaksi, pada dasarnya manusia itu tidak bisa yang namanya hidup sendiri. Kita pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, diperlukanlah adanya interaksi. Seperti saya sebutkan, interaksi itu kan hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Contoh, individu dengan individu. Contohnya adalah ketika kita berkomunikasi atau berinteraksi dengan teman lawan kita, misalnya berbicara. Kemudian contoh interaksi individu dengan kelompok. Contohnya apa? Contohnya ketika seorang guru memberikan arahan kepada murid-muridnya yang sedang belajar. Itu interaksi individu dengan kelompok. Ada lagi kelompok dengan kelompok. Contohnya apa? Nah, mungkin kalian pernah main game ya, atau pernah melakukan olahraga bersama, misalnya tim basket ya, tim basket Fathahilah melawan tim basket misalnya Manggala. Nah, seperti itu ya, kelompok dengan kelompok. Nah, setelah Ibu menjelaskan dari individu dengan kelompok, berarti kan harus ada yang namanya syarat ya. Syarat interaksi itu ada apa aja sih? Nah, ternyata syarat interaksi itu ada dua. Yang pertama, kita harus ada kontak ya, kontak dan komunikasi. Kontak itu apa? Hadapan, bertatapan, kemudian berhubungan, itu namanya kontak. Kontak kalau misalnya dibagi menjadi dua, ada kontak secara langsung, ada juga kontak yang secara tidak langsung. Contoh kontak yang langsung, misalnya apa? Nih, misalnya saya berbicara dengan teman saya, misalnya saya berbicara dengan Pak Dani, atau misalnya saya berbicara dengan Bu Yuke, seperti itu. Ada juga kontak yang secara tidak langsung. Biasanya tidak langsung itu dilakukan dengan menggunakan media, misalnya apa? Telepon, handphone, kemudian apalagi surat, ya, internet, karena menggunakan media seperti itu. Untuk apa? Guna tercapai informasi. Kemudian syarat yang berikutnya adalah komunikasi. Nah, komunikasi itu apa sih? Komunikasi adalah penyampaian informasi kepada pihak lain. Komunikasi juga punya unsur-unsur loh. Satu, syaratnya itu harus ada si komunikator ya. Komunikator adalah orang yang menyampaikan informasi. Kemudian ada juga namanya komunikan ya. Komunikan adalah orang yang menerima informasi dan berimbas kepada yang namanya respon. Respon adalah tindak lanjutnya. Jadi itu adalah unsur-unsur komunikasi. Harus ada si komunikator, komunikan, kemudian terjadilah yang namanya respon. Nah, sampai di sini Ibu harap kalian sudah paham ya. Kita lanjut kembali tentang interaksi. Nah, kalau tadi kita sudah mengetahui syarat-syarat dari si interaksi. Nah, kemudian bentuk-bentuk interaksi itu ada berapa? Ada dua, yaitu interaksi secara asosiatif dan interaksi secara disasosiatif. Yang namanya asosiatif berarti apa? Hubungan atau interaksinya itu mengarah kepada persatuan, misalnya kerjasama, kemudian ada juga koalisi, ada juga asimilasi. Itu yang berhubungan dengan asosiatif. Kemudian bentuk berikutnya adalah yang disasosiatif. Yang disasosiatif itu mengarah kepada perpecahan.
mengarah kepada pokoknya keretakan. Contohnya apa? Misalnya pertentangan, persaingan, ya. Kemudian ada juga yang namanya konflik. Nah, jadi antara bentuk yang asosiatif dan disasosiatif itu yang membuat bedanya adalah rasa persatuannya. Kalau yang asosiatif itu lebih dekat, tetapi yang disasosiatif lebih kepada mengarah perpecahan. Sampai di sini ada yang ditanyakan, sampai di sini cukup jelas ya. Jika sudah jelas, Ibu akan memberikan kuis yang harus kalian kerjakan di buku tulis kalian, kemudian setelah itu difoto kirim ke Google Classroom. Pertanyaan adalah yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan interaksi? Kemudian yang kedua, sebutkan contoh-contoh interaksi individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Dan yang ketiga adalah sebutkan bentuk-bentuk interaksi. Jadi hanya 3 aja ya. Dari ketiga pertanyaan itu silakan kalian jawab, langsung kirim melalui Google Classroom. Itu saja materi dari saya. Semoga kalian memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.